Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Ferdinand edisi Rabu 5 Januari. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara, 2 orang bandit maling motor terekam CCTV menyatroni permukiman warga RT 6, RW 6, Kuukan, Kecamatan Sombikerap, Surabaya, Jawa Timur pada Senin 27 Desember dini hari. Alhasil motor Honda Scoopy bernopol S2242FX milik warga setempat bernama Nasrudin, 30 tahun, amblas digondol maling. Korban Nasrudin mengaku dirinya baru mengetahui motornya raib sekira pukul 5 pagi saat bangun tidur dan hendak memulai aktivitasnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi di sana. Halo Luhur. Halo, siang Firda. Luhur, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi hilangnya motor dari korban ini? Ya, untuk kronologi pencurian atau hilangnya motor milik warga di kawasan Kecamatan Sombikerap, Surabaya ini memang korbannya bernama Nasrudin, 30 tahun. Jadi beliau adalah warga setempat yang bermukim di kawasan RT 6, RW 6, Kuukan, Kecamatan Sombikerap, Surabaya. Dan beliau baru menyadari motornya raib saat pagi hari sekitar jam 5. Jadi memang saat itu beliau hendak mulai aktivitas, ternyata motor yang biasa diparkir di area teras ya dalam keadaan terkunci setir. Ternyata pagi itu raib. Kemudian ketika hendak semacam memeriksa rekaman atau mencari tahu bagaimana maling itu bisa masuk, ternyata berdasarkan rekaman CCTV yang dikumpulkan dari korban yang ada di sejumlah titik CCTV yang ada di kawasan permukiman, ternyata didapati 2 orang maling yang ternyata menjadi sebab dari hilangnya motor miliknya itu. Dan ketika diidentifikasi memang jumlah malingnya itu ada 2 orang berkomplot menggunakan satu motor berkopling ya, Suzuki Satriafu. 1 orang menjadi eksekutor dan 1 orang menjadi joki dari motor yang menjadi sarana aksi pencurian. Dan ternyata ketika diidentifikasi lebih detail, aksi pencurian itu terjadi sekitar 3 jam atau 4 jam sebelum si korban mengetahui motornya raib, sekitar pukul 2 hingga pukul 3 kisaran itu. Dan korban sudah melaporkan insiden tersebut ke pihak kepolisian setempat, Polsek Lakar Santri, Polrestabes Surabaya, semacam itu. Luhur, apakah saat ini sudah ada tindak lanjut begitu dari pihak kepolisian sendiri atas adanya kejadian motor hilang ini? Oke, informasi yang kami himpun dari pihak Polsek Lakar Santri, memang pihak Polsek setelah menerima laporan tersebut langsung melakukan semacam mekanisme penyelidikan ya, dengan menggali informasi lebih lengkap terhadap si korban, kemudian mengumpulkan segala bentuk alat bukti berupa rekam CCTV dan beberapa benda-benda yang semacam tertinggal di sana atau hasil olah TKP di sana, semacam itu, Firda. Luhur, selama ini sepanjang tahun 2021 yang dilaporkan dan jumlah kasus yang terungkap untuk kasus pencurian motor sendiri total ada berapa? Untuk kasus kriminalitas pencurian motor, Polrestabes Surabaya kemarin melansir ya, selama kurun waktu setahun sudah menerima sekitar 644 kasus laporan kepolisian yang diadukan atau dibuat oleh masyarakat Kota Surabaya. Dan dari 644 kasus itu ada sekitar 647 kasus yang berhasil diselesaikan. Artinya memang ada tambahan data dari kasus curanmor yang pernah dilaporkan 2 tahun yang lalu atau 2020 ya, itu juga terungkap di tahun 2021 dan akhirnya menjadi akumulasi data keberhasilan dari pihak Polrestabes Surabaya mengungkap kasus kejahatan curanmor yang terjadi di kawasan hukum Polrestabes Surabaya. Semacam itu, kira-kira. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim, Luhur Pambudi, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Gemolong, Sragen, Jawa Tengah pada Rabu 5 Januari hari ini. Kunjungan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk membagikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada pedagang kaki lima atau PKL di sekitar Pasar Gemolong. Tiba di Pasar Gemolong, Presiden langsung disambut antusias oleh masyarakat yang sudah menunggu kedatangannya sejak pagi hari.
Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Solo, ada Septiana Ayu Lestari di sana. Halo Septi. Ya, halo Fida, selamat siang. Ya. Septi, bisa Anda informasikan bagaimana pelaksanaan dari kunjungan Presiden Joko Widodo ini di Pasar Gemolong? Ya, baik Fida, terima kasih. Sebelumnya pada hari ini Presiden Joko Widodo secara mendadak berkunjung ke Pasar Gemolong di Kabupaten Sragen pada Rabu 5 Januari 2022. Presiden Joko Widodo tiba di Kabupaten Sragen sekitar pukul 8:43 dan didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan serta juga ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mendampingi Presiden Joko Widodo di Pasar Gemolong Kabupaten Sragen ini. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sragen sendiri adalah memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada pedagang kaki lima yang ada di Pasar Gemolong sebanyak 125 pedagang. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan atau membagikan paket sembako berisi beras, minyak goreng, gula, dan sebagainya kepada 250 pedagang yang ada di Pasar Gemolong Kabupaten Sragen. Baik, Firda. Septi, mungkin bisa Anda gambarkan begitu bagaimana antusiasme masyarakat ketika menyambut kedatangan dari Presiden Joko Widodo ini? Meskipun Presiden Joko Widodo datang atau dikabarkan datang ke Kabupaten Sragen mendadak, namun masyarakat Kabupaten Sragen yang ingin melihat Presiden Joko Widodo lumayan antusias, yang mana sejak pagi hari sekitar kawasan Pasar Gemolong di Kabupaten Sragen juga langsung didatangi oleh masyarakat yang ingin melihat langsung dan menyapa langsung Presiden Republik Indonesia itu yang jarang-jarang datang ke Kabupaten Sragen. Serta selain itu juga para pedagang atau pedagang kaki lima yang mendapatkan bantuan tersebut juga sudah antusias dan menunggu Presiden Joko Widodo sejak pagi hari. Baik, Septi, mungkin bisa Anda informasikan begitu apa pesan dari Presiden Joko Widodo saat melakukan proses kunjungan ke Pasar Gemolong ini? Pesan dari Presiden Jokowi sendiri setelah berbincang-bincang kepada pedagang yang ada di Pasar Gemolong ini, Presiden Jokowi berpesan kepada para pedagang untuk pedagang lebih higienis atau lebih bersih lagi untuk menarik minat para pembeli. Selain itu juga Presiden Jokowi juga memberikan bantuan berupa uang tunai senilai Rp1.200.000 untuk mengembangkan usahanya agar lebih luas lagi. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Maluku, Saudara. Sepanjang tahun 2021, Polres Maluku Tengah mengonfirmasi sedikitnya telah musnahkan 9.800 liter minuman keras jenis Sopi. Sebagian besar pemusnahan dipusatkan di Mapolres Jalan Dr. Siwabesi Masohi, Kelurahan Namailo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Sopi yang dimusnahkan adalah hasil sitaan operasi pekat, antik Siwa 5, dan operasi Kamtipmas atau patroli rutin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon, ada Lukman Mukadar di sana. Halo Lukman. Halo rekan. Lukman, bisa Anda informasikan bagaimana untuk penyitaan miras ini, apakah dilakukan di setiap bulan di Maluku ataukah seperti apa informasinya? Oke, terima kasih Firda dan juga Tribunet dimanapun Anda berada. Baik, untuk penyitaan miras sendiri di Polres Maluku Tengah ini dilakukan di bulan-bulan tertentu, di waktu di awal bulan puasa dan Lebaran, kemudian operasi juga biasa dilakukan di
hari besar keagamaan lain seperti hari Natal dan Tahun Baru. Begitu, Firda. Sejauh ini apakah ada tindakan hukum begitu bagi para pelaku atau para distributor dari miras-miras yang dimusnahkan oleh pihak kepolisian ini? Oke, ya. Untuk para distributor dan ataupun para pengedar, ini tidak ada langkah hukum seperti penahanan ataupun sanksi lainnya, namun hanya diberikan stimulan aja. Lalu sejauh ini, Lukman, apakah ada semacam mungkin regulasi atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat untuk membatasi peredaran dan juga penggunaan miras di sana? Oke, ya informasi ini sudah kami sampaikan juga ataupun kami bincang-bincang dengan Kapolres setempat, namun katanya sebenarnya sudah ada usulan dari Kapolres untuk pemerintah daerah itu bagaimana membuat ataupun menyusun sebuah regulasi untuk menertibkan peredaran ataupun penggunaan miras di Kabupaten Maluku Tengah. Namun sampai sejauh ini belum ada respon dari pemerintah daerah terkait dengan penertiban miras ini ataupun ada regulasi yang dibuat untuk mengatur peredaran dan penggunaan miras ini. Begitu, Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon, Lukman Mukadar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, akan segera membongkar kantor Bupati Kapuas Hulu dan mendirikan bangunan baru menjadi gedung pelayanan satu atap Pemda Kapuas Hulu tahun 2022. Hasil final atau keputusan APBD tahun 2022, pemerintah daerah Kapuas Hulu bersama DPRD Kapuas Hulu sudah sepakat untuk menganggarkan pembangunan gedung pelayanan satu atap Pemda Kapuas Hulu tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Sahirul Hakim di sana. Halo, Sahirul. Halo, selamat pagi, Polda. Ya, Sahirul, bisa Anda informasikan total ada berapa anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan gedung pelayanan satu atap tersebut? Oke, terima kasih Polda. Selamat pagi bagi Tribunnews di seluruh Indonesia bahwa untuk anggaran yang disepakati oleh pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2021 bahwa anggaran APBD di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 disepakatan bersama bahwa anggarannya sebesar 100 miliar. Namun 1 miliar ini bertahap pembangunannya. APBD 2022 itu 50 miliar dan APBD 2023 50 miliar. Jadi jumlahnya 100 miliar, Firda. Totalnya ada 100 miliar yang digelontorkan untuk pembangunan gedung baru ini. Kemudian kapan rencananya akan dibangun untuk gedung pelayanan satu atap Kapuas Hulu ini, Sahirul? Oke, terima kasih, Firda. Untuk informasi yang saya terima dari Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Bapak Franciscus Dian, bahwa langkah pertama mereka adalah untuk membongkar bangunan yang sudah lama, membongkar gedung atau kantor bupati yang lama ini akan dibongkar dan sekarang masih proses pelelangan pembongkaran. Nah, mungkin setelah pembongkaran ini baru dilakukan pembangunan, Firda. Siapa saja nantinya yang akan menempati gedung baru ini, Sahirul? Baik, Firda, untuk informasi sementara yang disampaikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Kapuas Hulu bahwa ada beberapa UPD yang akan menempati di gedung pelayanan satu atap atau di gedung Bupati Kapuas Hulu yang baru nanti, bahwa termasuk Bupati kita, Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, terus Wakil Bupati, Sekda, dan sejumlah UPD seperti dari Salpo PP, Bapeda, dan BKD, dan sejumlah UPD lainnya, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Franciscus Dian, Bupati Kapuas Hulu. Berikut liputannya untuk Anda. Kesiapan gedung, salah satunya karena pada tahun ini untuk kantor Bupati itu kemungkinan ada pembongkaran, jadi kita pastikan untuk pelayanan lagi di lingkungan Sekda itu akan kita pindahkan di salah satu gedung yang hasil pemantauan kita tadi lumayan cukup untuk menampung dari pegawai-pegawai yang ada di sekitar daerah.
Nah, ini beberapa hasil daripada pemantauan kita di lapangan tadi. Salah satu yang pelayanan publik. Tadi kita ke Dukcapil juga bahwa di sana pelayanan publik berjalan dengan baik, maksimal. Pasca longsor ruas jalan Transgirian Likupang, tepatnya di Kayuwale, Kelurahan Pina Sungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, terpantau masih belum bisa dilalui kendaraan bermotor Selasa 4 Januari. Bencana tanah longsor tersebut diketahui terjadi pada Minggu 2 Januari sekitar subuh saat curah hujan deras mengguyur lokasi tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongkere di sana. Halo Christian. Christian, bagaimana saat ini untuk update terkini Jalan Transgirian Likupang yang terdampak bencana longsor? Baik, selamat siang rekan Firda dan Tribuner dimanapun Anda berada. Jadi hingga hari ini Rabu tanggal 5 Januari 2022 terpantau dan terinformasi akses jalan Transgirian Likupang yang berada di wilayah Kayuwale, tepatnya di Kelurahan Pina Sungkulan, Kecamatan Ranowulu, terpantau masih belum dapat dilalui karena jalan dalam kondisi putus akibat peristiwa tanah longsor yang Halo rekan Christian. Ya, halo. Ya, silakan dilanjutkan, tadi mengalami sedikit gangguan, silakan dilanjutkan kembali, dijelaskan kembali. Jadi sampai saat ini pihak perusahaan Bank Meres Seputar Main dan Tambang Tondano Jaya melakukan persiapan atau penyediaan akses jalan alternatif yang berada di wilayah tambang di areal Al-Star, satu di antara beberapa lokasi tambang atau galian emas yang ada di perusahaan tersebut untuk dilalui kendaraan bermotor, Firda. Bagaimana tanggapan atau respons dari pihak perusahaan tambang sendiri yang ikut terdampak dari longsor ini? Menurut David Sopi, Presiden Direktur PT MSN TTN melalui Heri Inyoru Mondor, untuk External Relationship menyampaikan bahwa pihaknya terus melaksanakan koordinasi pemerintah Kota Bitung, termasuk dengan pihak terkait dalam hal ini Balai Jalan dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi Utara untuk melaksanakan fokus. Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Tribun Manado, Christian Wayongkere. Kita akan jeda sejenak, Tribuners, jangan kemana-mana, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ular Sowa berukuran besar beberapa hari terakhir cukup membuat resah warga desa Kembang Bilo, Kecamatan Tuban pada Selasa 4 Januari. Ular jenis piton sepanjang 3,5 meter melahap ayam jago milik masyarakat setempat. Warga yang was-was kejadian tersebut terulang kembali akhirnya melaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Petugas BPBD Tuban, Pran Supriyadi mengatakan setelah mendapatkan laporan warga, petugas langsung mendatangi lokasi pada dini hari sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Sudarsono di sana. Halo Sudarsono.
Halo, selamat siang Firda. Ya, bisa Anda jelaskan, Sudarsono, bagaimana awal mula penangkapan dari ular piton tersebut? Baik Firda, awal mula penangkapan ular jenis piton tersebut adanya laporan dari masyarakat atau warga sekitar. Belakangan cukup meresahkan adanya ular besar ini, sehingga warga yang khawatir akan hal-hal yang tidak diinginkan melaporkan keberadaan ular tersebut kepada petugas BPBD Kabupaten Tuban. Berapa panjang ular dari ular piton yang menyasar di rumah-rumah warga ini? Adapun untuk panjang ular piton ini sepanjang 3,5 meter. Bentuk keresahan apa atas munculnya ular tersebut yang dialami oleh warga di Tuban ini? Warga tergolong cukup resah karena adanya laporan bahwa ular piton ini memangsa satu ekor ayam jago, sehingga warga yang tidak mau kejadian ini terulang atau ada ketakutan hal yang tidak diinginkan lagi melaporkan kepada petugas BPBD. Selanjutnya petugas BPBD yang datang langsung melakukan penangkapan ular tersebut dan kini telah diamankan di kantor BPBD. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.co.id, Sudarsono, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari petugas BPBD Tuban, Pran Supriyadi. Berikut liputannya untuk Anda. Rencananya ini kita akan koordinasikan dengan teman-teman reptil yang ada di dalam Tuban. Biasanya kalau ada seperti ini kita bawakan juga, biasanya provinsi meminta, dari provinsi BPBD provinsi meminta, lalu nanti kita ada di sana mungkin juga ada penangkarannya juga, karena seperti itu. Ini ular sawo kembang. Jenis piton ya? Panjangnya 3,5. Itu dari laporan warga atau gimana Mas? Ya, dari laporan warga melaporkan ke kita, lalu kita segera merespon untuk kejadian itu, karena sudah satu ayam jago warga yang sudah dimakan oleh ular tersebut. Penangkapannya malam atau? Penangkapannya malam. Seorang ibu hamil yang hendak melahirkan dievakuasi dari rumahnya di Kabupaten Bungo yang tengah terendam banjir. Perempuan bernama Sri Winarni, 34 tahun itu langsung dibawa ke puskesmas tempat. Sebelumnya tim Pos SAR Bungo mendapatkan informasi tentang Sri Winarni yang terjebak banjir pada pagi hari. Rumah yang ditempati ibu hamil tersebut sedang direndam banjir setinggi 1 meter. Tim Pos SAR Bungo langsung ke rumahnya dan membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai karena jarak yang ditempuh sejauh 30 km. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jambi, ada Sopianto di sana. Halo Sopian. Halo rekan Sopian. Halo rekan Firda. Sopian, bisa Anda informasikan berdasarkan pantauan Anda di lapangan begitu, bagaimana proses evakuasi dari ibu hamil yang terjebak banjir ini? Oke, baik rekan Firda. Dapat saya sampaikan, seorang ibu hamil yang hendak melahir dievakuasi dari rumahnya di Kabupaten Bungo yang sedang terendam banjir. Nah, perempuan tersebut bernama Sri Winarni, 34 tahun, itu langsung dibawa ke puskesmas setempat. Kemudian Pos SAR Muaro Bungo mendapatkan informasi tentang Sri Winarni yang terjebak banjir. Rumah yang terendam di tempat ibu hamil itu direndam banjir setinggi 1 meter. Nah, tim Pos SAR Bungo langsung ke rumahnya, butuh waktu 2 jam karena terlalu jauh. Membutuhkan waktu sekitar 2 jam dan jarak tempuhnya 30 km. Begitu rekan Firda. Untuk di rumah sakit mana ibu tersebut melahirkan dan bagaimana kondisi bayi tersebut? Oke, dapat saya sampaikan, kelahiran itu berlangsung di Rumah Sakit Permata Hati Bungo Senin 3 Januari 2022, bayi tersebut berjenis kelamin perempuan, begitu Firda. Bagaimana kondisi bayi tersebut dan ibu ini pasca melahirkan? Baik, dapat saya sampaikan kondisi fisik ibu ini dan bayi dalam keadaan sehat. Berat badan bayi sekitar 3 kg. Begitu juga dengan kondisi ibunya dalam keadaan sehat. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Sopianto, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sejak hari pertama banjir melanda Aceh Timur sejak Jumat 31 Desember, Bupati Aceh Timur Hasbullah bin Taib atau Rocky terus turun ke lokasi-lokasi banjir untuk mendistribusikan bantuan dan mengevakuasi warga yang terdampak banjir.
Pada Senin 3 Januari kemarin, Bupati Aceh Timur mengevakuasi 5 ibu hamil yang terjebak banjir di Desa Cekembon, Kecamatan Perulak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Seni Hendri di sana. Halo Hendri. Halo rekan Hendri. Halo rekan Hendri, bisa mendengar kami dari studio? Halo rekan Firda. Ya, Hendri, bisa Anda informasikan bagaimana keadaan banjir waktu tersebut, waktu itu sehingga 5 ibu hamil ini harus terpaksa dievakuasi? Ya, rekan Firda, dapat kami sampaikan bahwa pada hari itu Senin pagi Bupati Aceh Timur di sela-sela kunjungannya melayat ke salah satu rumah almarhum remaja yang meninggal dunia karena terseret arus banjir, ada warga yang menyampaikan bahwa ada 5 ibu hamil yang ingin melahirkan terjebak banjir di Desa Cimbun, Kecamatan Perlak. Demikian rekan Firda. Kemudian menggunakan kelima ibu hamil ini dievakuasi menggunakan apa dan dibawa ke mana? Ya, setelah Pak Bupati menerima informasi dari masyarakat terkait adanya 5 ibu hamil yang hendak melahirkan yang terjebak banjir, kemudian Pak Bupati bersama rombongan menggunakan 1 unit speedboat bergerak menuju ke Desa Cimbun, menggunakan mengarungi Sungai Perlak. Setiba di desa itu, kondisi pemukiman penduduk semuanya sudah terendam banjir, sudah terkepung banjir setinggi paha orang dewasa, baik di jalan maupun di perumahan. Kemudian Pak Bupati langsung mengevakuasi sejumlah warga ke lokasi pengungsian di desa itu. Kemudian Pak Bupati juga menghimbau anak-anak di desa itu agar tidak bermain banjir karena beresiko bisa dibawa arus. Kemudian Pak Bupati juga mengingatkan orang tuanya agar mengawasi anaknya secara ketat. Tak lama kemudian Pak Bupati mengevakuasi kelima ibu hamil ini menggunakan 2 speedboat dan dibawa ke gedung diklat pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang berada di pusat ibu kota di Idirayo. Dan saat ini kelima ibu hamil tersebut telah mendapatkan perawatan secara maksimal. Tan Firda. Hendri, bisa Anda informasikan mungkin bagaimana saat ini kondisi banjir di Aceh Timur? Apakah sudah surut atau bagaimana kondisinya? Iya, rekan Firda, kondisi banjir sampai hari Selasa kemarin, menurut keterangan Kepala BPBD Aceh Timur, Pak Ashadi, banjir masih merendam 11 kecamatan. Dari 24 kecamatan masih terjadi di 11 kecamatan. Kemudian dari 11 kecamatan ini total jumlah warga yang terdampak sebanyak 3.990 kepala keluarga atau 11.800 jiwa yang terdampak. Tetapi yang mengungsi hanya sebanyak 1.361 kakak atau 5.809 jiwa yang tersebar di desa-desa di 11 kecamatan itu. Pak Ashadi, Kepala BPD Aceh Timur juga mengatakan bahwa status daerah Aceh Timur saat ini dalam keadaan status bencana, yang mana pemerintah kabupaten setempat fokus melakukan upaya penyelamatan dan penyaluran bantuan terhadap masyarakat yang terdampak banjir. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Seni Hendri, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Seni juga sudah menghimpun keterangan dari Bupati Aceh Timur, Hasbullah bin HM Taib. Berikut liputannya untuk Anda. Pak Bupati mohon izin perkembangan banjir di kawasan Kabupaten Aceh Timur untuk hari ini. Untuk Kecamatan Rantau Perla masih naik, ya, Pantai Bidari masih naik. Yang Birim Bayun, Bandar Alam, Jitunong sudah surut.
Ya, mudah-mudahan yang untuk Gunung Perla juga cepat surut. Ya, karena ini luapan air pasang surut, pasang purnama ya. Yang bahasa Acehnya ileflu. Ya, mudah-mudahan cepat surut lah. Ini hari kalau kita lihat Pak Bupati ini menuju Kecamatan Rantau Perla dan mengarungi sungai. Mohon izin Pak Bupati untuk dijelaskan sedikit. Ya, tadi pas kami mau melayat kepada warga yang tenggelam musibah banjir, tiba-tiba ada kepala desa menyampaikan bahwa Cimbun ada ibu-ibu yang mau melahirkan 4 orang. Jadi armada ini speedboat, 2 speedboat langsung kami arahkan ke Cimbun dan saya sendiri ikut lah. Himbauan untuk masyarakat Pak. Himbauan tolong waspada karena curah hujan masih tinggi dan air sungai masih meluap, apalagi Sungai Perla dengan Sungai Arakundo. Mohon kepada seluruh kepala desa, seluruh para camat untuk menyampaikan kepada warganya supaya betul-betul waspada, hindari daripada kecelakaan daripada musibah banjir. 2 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dilantik menjadi pengganti antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2024 di gedung DPRD Kabupaten Muara Enim pada Selasa 4 Januari. Adapun kedua anggota DPRD Muara Enim yang dilakukan pergantian antar waktu, yakni Muhammad Zain Sukri menggantikan Fitrian Syah SPT dari Gerindra dan juga Darmawan menggantikan Mardian Syah dari Nasdem. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari sripoku.com, ada Ardani di sana. Halo Ardani. Halo Beda. Ya. Ardani, bisa Anda informasikan bagaimana pelaksanaan pelantikan anggota DPRD PAW ini? Halo? Ya. Bisa Anda informasikan Ardani bagaimana untuk pelaksanaan pelantikan anggota DPRD untuk PAW ini? Baik, rekan Beda. Untuk pelaksanaan pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Muara Enim itu sebanyak 2 orang, yakni atas nama M. Zain Sukri dan berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 789 KPTS 2021 tanggal 7 Desember 2021 serta atas nama Darmawan SH berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 816 KPTS 2021 tertanggal 15 Desember 2021. Setelah dilantiknya 2 orang anggota PAW ini, maka jumlah anggota DPRD Muara Enim yang aktif menjadi 32 orang dari 45 orang yang seharusnya, sebab 13 orang lainnya sedang menjalani proses hukum di KPK. Begitu, Pedra. Bisa Anda informasikan, Ardani, apa sebenarnya penyebab dari adanya pelantikan dari anggota PAW ini? Baik, rekan Pedra. Penyebab dilantiknya 2 PAW ini karena sebelumnya sebanyak 15 anggota DPRD Muara Enim tersebut tersandung dalam kasus suap proyek Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Dan rencananya pada akhir Januari 2022 akan kembali dilakukan pelantikan untuk 3 orang PAW, yakni 2 orang dari PDIP dan 1 orang dari P3. Begitu, Kerja. Ardani, apa yang diharapkan oleh Pemkab Muara Enim sendiri atas pelantikan dari PAW ini? Bupati Muara Enim atas nama Pemkab Muara Enim berharap dengan dilantiknya 2 PAW sebagai anggota DPRD Muara Enim bisa menjalankan tugas dan kewenangan yang telah diamanahkan oleh konstitusi dengan sebaik-baiknya dalam membangun Kabupaten Muara Enim. Selain itu, Bupati Muara Enim menginginkan sinergisitas kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam mementingkan kepentingan masyarakat umum. Sebab ke depan tantangan pembangunan yang perlu diatasi secara bersama-sama akan lebih berat karena perlu kebersamaan setelah pasca UTT KPK. Begitu rekan Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari srimoko.com Ardani atas laporan Anda, dan tadi Tribuners Ardani juga sudah menghimpun keterangan dari PJ Bupati Muara Enim Dr. Haji Nasrun Umar. Berikut liputannya untuk Anda. DPRD sisa menjadi 30. Sementara dalam hitungan matematis untuk mencapai quorum harus 33. Artinya hanya satu kunci bagaimana strategi kita segera memproses PAW ini. Nah, namun tentu ini berasal dari partai politik masing-masing. Begitu sudah lengkap akan disampaikan oleh Dewan kepada kami sebagai pemerintah untuk diusulkan segera keputusan gubernurnya. Dalam waktu dekat mudah-mudahan. Ada beberapa lagi yang kita ajukan, 3 lagi yang sudah siap diajukan. Mudah-mudahan tidak begitu lama lagi akan terproses, segera ditandatangani menjadi keputusan gubernur. Yang ini juga insya Allah segera akan kita lakukan pelantikan PAW-nya. Nah, dengan demikian kalau sudah 32 menjadi 35, tambah 3 lagi, mudah-mudahan proses pengambilan keputusan yang ada di Dewan ini dalam kondisi apapun tetap bisa memenuhi quorum dan menjalankan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, eksekutif dan legislatif secara baik untuk pembangunan Kabupaten Muara Enim ke depan. Pesan mungkin Pak untuk yang baru dilantik ini, pesan bekerja baik-baik, apalagi di bawah pimpinan Pak Ketua. Kalau semuanya berjalan di bawah pimpinan para pimpinan ini, mudah-mudahan saya insya Allah tidak ada masalah. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Simpatisan pendukung Jeffrey Riwukore atau Jericho menggelar aksi demonstrasi di kantor DPD Partai Demokrat NTT. Aksi itu digelar pasca putusan DPP Partai Demokrat yang menunjuk Leonardus Lelo menjadi Ketua DPD Partai Demokrat NTT. Masa aksi yang tiba sekira pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah pada Selasa 4 Januari di Sekretariat DPD Partai Demokrat NTT Kota Kupang langsung membawa sejumlah bendera Partai Demokrat dan membakarnya persis di depan sekretariat. Selain membakar bendera, mereka juga membacakan pernyataan sikap. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Obi Lemanweru di sana. Halo Obi. Halo rekan Firda. Ya, Obi, bisa Anda informasikan bagaimana jalannya demonstrasi di kantor DPD Partai Demokrat NTT ini hingga masa membakar bendera Demokrat? Baik, dapat saya jelaskan bahwa pasca penetapan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTT oleh DPP Partai Demokrat, sejumlah simpatisan ya Partai Demokrat yang pendukung Jeffrey Riwukore atau Jericho menggelar aksi demonstrasi. Dan aksi ini dilakukan di depan kantor Sekretariat DPD Partai Demokrat Provinsi NTT. Aksi massa ini tiba di depan kantor sekitar pukul 1 waktu setempat, membawa sejumlah spanduk dan atribut Partai Demokrat. Mereka melakukan aksi ini karena merasa tidak puas dengan penetapan Ketua Demokrat Provinsi NTT oleh DPP Partai Demokrat. Demikian, Firda. Obi, apa yang mereka suarakan dalam demonstrasi kali ini? Dalam demonstrasi yang mereka gelar, mereka menyuarakan beberapa tuntutan. Yang pertama bahwa mereka tidak menerima keputusan dari DPP Partai Demokrat terkait penetapan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTT. Mereka juga meminta agar Jericho atau Jeffrey Riwukore untuk mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Dan mereka ketika mereka melakukan aksi demonstrasi ini, mereka juga membakar sejumlah atribut yang mereka bawa maupun yang ada di Sekretariat Partai Demokrat Provinsi NTT. Kemudian bagaimana Obi tanggapan dari pihak Jeffrey Riwukore sendiri dan juga Leonardus Lelo atas adanya aksi demonstrasi di depan kantor sekretariat ini? Lelo yang sempat kami konfirmasi mengatakan bahwa
dirinya ditetapkan sebagai ketua Partai Demokrat Provinsi NTT sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, yaitu sesuai dengan hasil musda dan juga hasil fit and proper test di DPP Partai Demokrat. Dan dia juga mengharapkan bahwa Jeffrey Riokore selaku ketua DPD Partai Demokrat periode 2016-2021 tetap bergabung bersama Partai Demokrat untuk membangun Partai Demokrat di Provinsi NTT. Dan dia juga mengatakan bahwa aksi yang dilakukan itu biasa saja dan merupakan aksi ketidakpuasan dari sejumlah pihak yang saat ini ada sejumlah kader yang sudah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Sementara Jeffrey Riokore yang kami konfirmasi mengatakan bahwa dirinya masih berada di luar daerah dan tidak bisa hadir untuk menenangkan massa yang menamakan simpatisan Jeffrey Riokore. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Poskupang Obi Lemanwero atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pasca longsor ruas jalan Trans Girian Likupang, tepatnya di Kayuwale, Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, terpantau masih belum bisa dilalui kendaraan bermotor pada Selasa 4 Januari sore. Bencana tanah longsor tersebut diketahui terjadi pada Minggu 2 Januari sekitar subuh saat curah hujan deras mengguyur lokasi tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongkiri di sana. Halo Christian. Ya, selamat siang Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Christian, bisa Anda informasikan bagaimana untuk update terkini Jalan Trans Girian Likupang yang terdampak bencana longsor? Baik Firda, jadi pasca peristiwa tanah longsor yang menyebabkan akses jalan trans atau jalan nasional Girian Likupang putus, dan sampai saat ini terpantau dan terinformasi belum bisa dipergunakan, Firda. Dan pada pagi tadi atau menjelang siang, pihak Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Bitung bersama dengan Balai Sungai, Balai Jalan dan Security PT Mayare Sukutan Mining MSM dan Tambang Tondano Nusa Jaya TTN mendatangi lokasi titik longsor atau titik jalan yang putus untuk melakukan pengalihan arus lalu lintas ke lokasi jalan alternatif, Firda. Seperti apa untuk kondisi di lapangan pada saat ini? Bisa Anda informasikan, Christian? Jadi sebagaimana amatan kami di lapangan pada hari Selasa kemarin dan informasi yang kami himpun hari ini, akses jalan sepanjang sekitar 100 meter dengan lebar 8 meter dan kedalaman longsor 100 meter, terdapat 2 tiang listrik yang roboh dan beberapa kabel listrik lepas di akses jalan Trans Likupang Girian, tepatnya di wilayah Kayuwale, Kelurahan Pinasungkulan, Lingkungan 2, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung. Dan sampai saat ini pihak perusahaan tambang emas nomor 1 di Sulawesi Utara ini masih melakukan upaya-upaya untuk melakukan pengalihan jalur atau akses jalan melalui jalan alternatif yang berada di wilayah tambang, tepatnya di satu di antara beberapa titik atau pit penggalian tambang emas yang bernama Alaskar, Firda. Christian, bagaimana tanggapan dari perusahaan tambang emas yang juga ikut terdampak dari adanya bencana longsor di sana? Baik Firda dan Tribun News dimanapun Anda berada, menurut David Sompi, Presiden Direktur PT Mayare Sukutan Mining dan Tambang Tondano Nusa Jaya, bahwa akibat peristiwa ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota Bitung, instansi terkait lainnya seperti Balai Sungai, Balai Jalan, dan pihak PLN untuk melakukan penanganan dalam beberapa waktu ke depan. Dan sampai saat ini pihaknya sudah menyiapkan jalan alternatif untuk dilalui kendaraan bermotor, tepatnya di wilayah atau area perusahaan yang sudah dibebaskan oleh pihak PT MSM dan PT TTN, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Christian Wayongkiri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gubernur Banten Wahidin Halim sudah memaafkan dan berdamai dengan buruh penerobos kantornya.
Wahidin Halim juga mengaku telah mencabut laporannya terhadap buruh yang terlibat aksi penerobosan dan menduduki kantor Gubernur Banten beberapa waktu lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin di sana. Halo Tajudin. Halo rekan Firda dan Tribunat. Tajudin, bisa Anda informasikan bagaimana apakah memang benar Gubernur Banten ini telah mencabut laporannya terhadap para buruh yang menerobos kantornya? Baik rekan Firda dan Tribuners, perlu diketahui bahwa Gubernur Banten Wahidin Halim telah mencabut laporannya terhadap buruh yang terlibat aksi unjuk rasa, penerobosan dan menduduki kantor Gubernur Banten. Di mana saat dikonfirmasi tribunbanten.com pada malam hari sekitar jam 9 malam pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, beliau mengatakan bahwa saat ini para buruh telah mendatangi ke kediamannya di daerah Tangerang, di mana kedatangannya mereka yaitu untuk meminta maaf kepada Gubernur Banten atas perbuatan yang mereka lakukan. Dengan atas dasar itu kemudian Gubernur Banten telah memaafkan mereka, dan juga pada saat itu juga Gubernur Banten telah menyatakan bahwa dirinya mencabut laporannya terhadap buruh yang melakukan aksi tersebut, Firda. Tadi bisa Anda jelaskan mungkin apa alasan dari Gubernur Banten sendiri secara mendadak mencabut laporan ini? Baik, untuk alasnya sendiri, Pak Wahidin sendiri mengatakan bahwa dirinya memaklumi atas emosi yang diluapkan para buruh, bahkan pada saat buruh melakukan aksi tersebut, dan kemudian ada permohonan maaf dari pihak gubernur sendiri telah memaafkan jauh hari para perbuatan dari buruh tersebut. Akan tetapi untuk aksi demo buruh tersebut, dirinya mempersilahkan kepada para buruh untuk menyampaikan aspirasinya dan pendapat apapun itu. Namun dalam hal ini dia mengimbau kepada masyarakat atau para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa agar tetap menghormati dan juga melakukan ketertiban umum agar tidak melakukan anarkis dan juga hal-hal yang tidak diinginkan, Firda. Tajudin, setelah dicabut laporannya begitu, bagaimana tanggapan dari para pihak buruh sendiri? Baik, untuk tanggapan dari pihak buruh sendiri, pada saat malam hari ketika mengunjungi rumah Gubernur Banten, mereka sangat mengapresiasi apa yang dilayangkan Gubernur Banten, di mana Gubernur Banten telah memaafkan para buruh tersebut sehingga mencabut laporannya. Kemudian para buruh juga berterima kasih atas pencabutan yang dilakukan Gubernur tersebut, namun mereka ingin agar ke depan hubungan antara buruh dan Gubernur tersebut komunikasi tetap terjalin sinergis, dan juga ketika ingin menyampaikan sesuatu bisa dilakukan secara damai dan juga bisa duduk bersama, Firda. Lalu setelah laporan tersebut dibatalkan begitu, bagaimana kemudian rencana dari para buruh sendiri untuk menggelar aksi lanjutan? Baik, untuk aksi lanjutannya sendiri pada hari ini tanggal 5 Januari 2022, di mana walaupun laporan tersebut telah dicabut oleh Gubernur Banten, namun para serikat buruh dan juga mahasiswa hari ini masih tetap menggelar aksi unjuk rasa di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten, di mana sejak zuhur tadi para massa sudah mendatangi pemerintahan Provinsi Banten dan beberapa lokasi juga sudah diblokade, dan sekarang masih berlangsung aksi demonstrasi tersebut. Namun aksi tersebut dilakukan secara damai dan juga aksi solidaritas tanpa ada anarkis yang dilakukan oleh para buruh dan juga mahasiswa, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Ahmad Tajudin, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Aksi unjuk rasa sengketa lapangan gembira di depan kantor Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja berakhir ricuh Selasa 4 Januari. Kericuhan bermula saat ratusan mahasiswa memaksa masuk ke kantor PN Makale, namun dihalau oleh pihak kepolisian yang tengah berjaga. Akibatnya aparat kepolisian dan mahasiswa terlibat aksi saling dorong. Untuk membubarkan massa aksi, polisi menembakkan air ke arah mahasiswa menggunakan water cannon. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Tommy Pasero di sana. Halo Tommy. Halo Firda. Ya, Tommy, bisa Anda informasikan apa pemicu sehingga kericuhan tersebut terjadi? Baik, jadi unjuk rasa ratusan mahasiswa kasus sengketa lapangan gembira di PN
kantor Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja pada Selasa kemarin kembali ricuh. Jadi kericuhan bermula saat ratusan mahasiswa memaksa masuk ke kantor Pengadilan Negeri Makale. Jadi saat memaksa masuk itu dihalau oleh pihak kepolisian yang sedang berjaga. Karena dilarang masuk ke kantor Pengadilan Negeri, mahasiswa kembali melakukan aksi dengan memblokade jalan. Akibatnya arus lalu lintas dari dua arah, baik dari Makale dan Rantepo, Tanah Toraja lumpuh. Saat memblokade jalan, tampak beberapa pengendara melakukan protes terhadap para demonstran. Bahkan beberapa pengendara terlibat perdebatan dengan para demonstran ini. Meski mendapat protes dari pengendara, massa tetap memblokade jalan. Mereka berdiri dan menutup seluruh badan jalan di depan kantor Pengadilan Negeri Makale. Seperti itu, Firda. Tapi bisa Anda informasikan bagaimana kemudian upaya dari pihak kepolisian sendiri untuk meredam kericuhan yang terjadi? Baik, jadi setelah melakukan aksi dengan memblokade jalan, mahasiswa atau massa kembali berusaha untuk masuk ke kantor Pengadilan Negeri. Polisi dan mahasiswa pun kembali terlibat aksi dorong, bahkan berujung kericuhan. Tindakan tegas pun diambil oleh pihak kepolisian dengan menurunkan kendaraan water cannon, kemudian menyemprotkan air ke arah mahasiswa. Namun meski telah disemprot menggunakan water cannon, mahasiswa tidak bubar. Mereka kembali melakukan aksi dengan melakukan orasi secara bergantian di depan kantor Pengadilan Negeri Makale tersebut. Firda. Tommy, kemudian bagaimana kelanjutan dari kasus sengketa lapangan Gembira ini di Pengadilan Negeri Makale? Baik, dapat kami informasikan bahwa memang kasus sengketa lapangan Gembira yang berada di Toraja Utara ini sudah lama bergulir di Pengadilan Negeri Makale. Penggugat ialah ahli waris bernama Hatta Ali. Jadi ahli waris Hatta Ali ini mengklaim kepemilikan lahan lapangan Gembira maksud saya. Sebelumnya permohonan peninjauan kembali PK oleh Pemkab Toraja Utara ditolak oleh Mahkamah Agung, sehingga merujuk pada gugatan penggugat. Pemkab sebagai tergugat harus mengganti rugi yang mencapai ratusan miliar rupiah. Namun menurut bagian hukum Setda Toraja Utara, eksekusi belum bisa dilakukan saat ini. Itu karena ada pihak ketiga, ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang ikut campur dalam kasus sengketa lapangan Gembira ini. Pemprov Sulsel sendiri merupakan pemilik sertifikat pada lahan Dinas Kehutanan dan gedung SMA Negeri 2 Rantepo yang berada di dalam lahan lapangan Gembira. Gugatan atau sidang dari Pemprov Sulsel sendiri saat ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Makale. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Tommy Pasiro atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Memperingati Hari Jadi Korps Wanita TNI Angkatan Laut ke-59 yang jatuh pada 5 Januari 2022, para peserta mengikuti upacara virtual di ruangan Aula Lantamal 10 Jayapura pada Rabu 5 Januari. Para prajurit dan tamu undangan mulai memadati ruangan aula, tempat berlangsungnya acara mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Aldi Bimantara di sana. Halo, Aldi. Ya, halo Firda dan juga Tribuners. Tepat sekali dilaporkan dari Jayapura, Papua, dalam perayaan Hari Ulang Tahun Korps Wanita TNI Angkatan Laut ke-59, prajurit Kowal Lantamal 10 terpantau mengikuti upacara virtual yang berlangsung di Aula Samudra Loka, Mako Lantamal 10, Jayapura, Papua.
Firda dan juga Tribuners, acara tersebut dimulai pukul 10.00 waktu Indonesia Timur dan dimulai dengan upacara begitu, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dan pemotongan kue serta tumpeng sebagai wujud rasa syukur. Dalam sambutannya, Firda dan juga Tribuners, Komandan Lantamal 10 Brigadir Jenderal TNI Marsikal Ferianto P. Marpaung mengapresiasi dedikasi prajurit Korps Wanita Angkatan Laut tersebut dalam perayaan Hari Ulang Tahun Korps Wanita TNI Angkatan Laut ke-59 di Jayapura, Papua. Firda. Aldi, bisa Anda jelaskan secara detail mungkin ya, bagaimana jalannya peringatan HUT Kowal ke-59 di Jayapura ini? Ya, memang Firda, berdasarkan pantauan saya dalam perayaan Hari Ulang Tahun Kowal ke-59 yang berlangsung di Aula Samudra Loka, Mako Lantamal 10 Jayapura, Papua. Kegiatan dimulai tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur dengan para peserta yang terlihat hikmat begitu mengikuti jalannya upacara yang berlangsung virtual dengan prajurit Kowal Lantamal se-Indonesia dan diikuti secara virtual dari Kota Jayapura. Firda dan juga Tribuners, kemudian dibacakan juga sambutan Ketua Panitia, lalu penyerahan bunga dan pemotongan kue ulang tahun sebagai wujud rasa syukur dalam perayaan sederhana Hari Ulang Tahun Kowal ke-59 di masa pandemi COVID-19 yang diselenggarakan Lantamal 10 di Kota Jayapura, Papua. Firda? Aldi, dalam mungkinkah ada pesan khusus begitu bagi para prajurit Kowal sendiri oleh Kepala Lantamal 10 dalam sambutannya? Iya, memang dalam sambutannya pada acara peringatan Hari Ulang Tahun Kowal ke-59 tersebut, Komandan Lantamal 10, Brigadir Jenderal TNI Marsikal Ferianto P. Marpaung ini memberikan pesan agar para prajurit Korps Wanita TNI Angkatan Laut dapat mampu berkontribusi aktif dan penuh terhadap keberhasilan organisasi TNI Angkatan Laut, sekaligus mampu berperan sesuai kodratnya menjadi istri dan juga seorang ibu di rumah tangga begitu, Firda. Aldi, kemudian kegiatan apa saja yang sudah digelar prajurit Kowal di Jayapura menyongsong menyambut Hari Ulang Tahun ke-59 Kowal pada hari ini? Iya, Firda, memang menarik sekali. Memang dalam kesempatan wawancara kepada awak media, Pater Kowal Mayor Laut Maria Aibekop mengatakan pihaknya dalam menyongsong Hari Ulang Tahun Kowal ke-59 ini juga telah menggelar beberapa kegiatan sebelumnya, ya, diantaranya giat bagi-bagi sayur hidroponik bagi warga di distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Kemudian ada kegiatan juga donor darah yang dilangsungkan oleh pihak Lantamal 10 begitu, dan juga pelestarian mangrove yang ada di kawasan Kota Jayapura, Papua dan sekitarnya. Firda, demikian mungkin laporan singkat saya terkait dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kowal ke-59 langsung dari Lantamal 10 Kota Jayapura, Papua. Untuk sementara kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Aldi Belantara melaporkan langsung dari Kota Jayapura. Dan tadi Tribuners, Aldi juga sudah menghimpun keterangan dari Brigadir Jenderal TNI Marsikal Ferianto P. Marpaung, Komandan Lantamal 10 Jayapura. Berikut liputannya untuk Anda. Namanya Hari Ulang Tahun Korps Wanita TNI Angkatan Laut yang ke-59, ya saya sangat bangga karena bagaimanapun juga Korps Wanita TNI Angkatan Laut itu merupakan salah satu komponen yang sangat penting di TNI Angkatan Laut. Ya. Mereka bisa berperan sebagai apa saja, bisa sebagai prajurit, bisa berperan sebagai staf, kemudian juga pada acara-acara yang lain juga protokoler, kemudian juga kegiatan kemanusiaan, kegiatan pembinaan potensi maritim, ya. Korps Wanita TNI Angkatan Laut sangat berperan. Ya, jadi ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi TNI Angkatan Laut. Ya, salah satu kekuatan yang harus dipelihara dan dijaga. Ya, demikian. Harapannya kemana? Harapannya ke depan ya Korps Wanita TNI Angkatan Laut semakin profesional, kemudian semakin maju, kemudian juga semakin bijaksana juga, baik di kesatuan maupun di rumah tangga masing-masing. Sejumlah SMP negeri di Kota Pekanbaru melaksanakan sekolah tatap muka secara full day atau normal di tengah pandemi COVID-19. Jika ada siswa yang melanggar protokol kesehatan, maka dilarang untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Sebelum masuk ke sekolah, para siswa dicek suhu badan dan harus mencuci tangan, serta selalu mengenakan masker selama berada di lingkungan sekolah. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang di sana. Halo Fernando. Halo, siang Firda. Fernando, bisa Anda informasikan bagaimana pelaksanaan hari pertama PTM ini, PTM penuh di sekolah-sekolah yang ada di Pekanbaru? Oke, Firda, di hari pertama ini Firda, memang sejumlah sekolah sudah menggelar
belajar penuh, namun ada juga beberapa sekolah masih belum menggelar belajar penuh karena mereka masih melakukan persiapan. Nah, untuk hari ini dari informasi yang dihimpun Tribun Pekanbaru, satu di antara sekolah yang sudah menerapkan belajar penuh atau full day school di Pekanbaru adalah SMP 13 di kawasan Jalan Ronggowarsito, Kota Pekanbaru, Firda. Dan memang pada hari pertama ini para murid di SMP 13 sangat antusias untuk masuk karena mereka di hari pertama untuk masuk secara penuh ini sangat antusias karena bisa bertemu langsung dengan seluruh teman-temannya, dan ini jauh berbeda dengan PTM terbatas beberapa waktu lalu, karena yang pada PTM terbatas pada beberapa waktu lalu hanya 50% dari murid yang bisa masuk ke ruang kelas. Namun saat ini di ruang kelas kapasitasnya sudah mencapai 100% atau satu kelasnya sekitar 40 orang. Dan para murid yang hendak masuk ke sekolah itu harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh terlebih dahulu dan juga dipastikan dalam kondisi sehat. Mereka yang kurang sehat dipersilakan untuk tetap belajar di rumah dan juga dipersilakan untuk beristirahat. Dan bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan akan diminta untuk pulang ke rumah karena mereka yang sudah melanggar protokol kesehatan tersebut sudah membahayakan rekan-rekannya yang ada di sekolah. Begitu, Firda. Untuk penerapan prokes di sana, apakah memang lebih ketat dari sebelumnya dan adakah mungkin sanksi bagi mereka-mereka yang melanggar? Oke, Firda. Memang untuk dari pantauan kemarin, penerapan protokol kesehatan memang cukup ketat. Petugas keamanan bersama Satgas sekolah sudah melakukan pengawasan di sekolah tersebut, Firda. Dan memang dari hasil pantauan mereka mengikuti protokol kesehatan secara ketat, baik di area sekolah, di luar kelas, maupun di dalam kelas. Hasil pantauan Tribun seperti terlihat di pintu masuk, memang para murid harus memeriksakan suhu terlebih dahulu, baru dipersilahkan masuk, dan mereka masuk secara satu persatu sehingga tidak melakukan kerumunan di area sekolah. Begitu juga saat hendak masuk ke kelas, mereka masuk secara satu persatu, secara bertahap, walaupun nantinya memang selama di kelas dalam posisi berdekatan, posisi meja mereka posisinya tetap berjauhan, walaupun di dalam kelas isinya sudah 100% atau sekitar 40 orang murid di kelas tersebut. Namun penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan, mulai dari memakai masker dan harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas, dan juga tetap menjaga jarak satu sama lain antar murid yang berada di kelas. Bagi yang melanggar, mereka tentu bakal diberikan sanksi oleh pihak sekolah karena aksi mereka yang sudah melanggar protokol kesehatan itu sudah membahayakan rekan-rekan mereka di kelas dan juga di sekolah tersebut. Namun sampai saat ini masih belum ditemukan murid yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan di sekolah itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Fernando juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala SMPN 13 Pekanbaru, Surdianto. Berikut liputannya untuk Anda. Jaga kita tetap fokus untuk arahan SKB 4 Menteri. Kita anak-anak masuk, pastikan anak-anak sehat, cek suhu, kemudian beradar posisi suhunya di posisi sehat, paling tinggi 36,9 saya katakan anak-anak, ya mereka tetap dengan menu, dengan imun yang kuat, dan guru juga demikian dalam kelas pakai masker, anak-anak pakai masker, ya. Jam istirahat, anak-anak gunakanlah jam istirahatnya, kemudian gunakan masker 2 satu hari ganti. Untuk anak-anak yang masih ragu, pakailah masker yang double. Saya sampaikan demikian kepada anak-anak. Dan kami apresiasi dan akan laksanakan instruksi dari Bapak Kepala Dinas bahwa masuk tatap muka 100% itu tidak kita tunda. Memang kita tunggu surat itu. Begitu kita terima, kita langsung action. Ya, kita evaluasi, sudah kita terapkan di sekolah ini. Sarana prasarana sudah ada, guru ada, ruangan ada, dan kesiapan kita sudah oke. Himbauan sudah ada. Himbauan kita
baik itu tersirat maupun ya tersurat kita sudah. Kemudian lagi untuk motivasi kita ada. Nah, jadi guru-guru kita siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka 100%. Oke. Pasca libur Natal dan Tahun Baru 2022, jumlah penumpang arus balik Sorong Raja Ampat, Papua Barat disebut tidak terlalu meningkat. Hal itu disampaikan oleh Kepala Cabang PT Belibis Kota Sorong Usman di Jembatan Rakyat, yang mengatakan hanya sekitar 150 orang berangkat dari Kota Sorong menuju Raja Ampat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Asari di sana. Halo Safwan. Halo, selamat sore Firda. Safwan, bisa Anda informasikan bagaimana pantauan Anda di lapangan terkait arus balik Sorong Raja Ampat setelah libur Nataru ini? Ya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa pasca libur Nataru tahun 2022, arus balik dari Kota Sorong menuju ke Raja Ampat tidak terlalu ramai. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan baik untuk mengantisipasi varian Omikron di Raja Ampat, sehingga sejumlah masyarakat tampak tidak melakukan aktivitas berkunjung ke Raja Ampat ataupun sebaliknya begitu, Firda. Safwan, total berapa jumlah pengunjung yang beraktivitas saat ini dan didominasi dari mana saja? Iya, berdasarkan wawancara dengan pihak PT Belibis, mereka mengaku bahwa akhir-akhir ini pengunjung yang berkunjung dari Kota Sorong menuju ke Raja Ampat hanya sekitar berada di kisaran 150 orang per harinya, begitu, Firda. Safwan, bagaimana untuk perbandingan jumlah penumpang ini sebelum COVID-19 melanda? Iya, berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari pihak PT Belibis, mereka mengaku bahwa jumlah kunjungan setelah COVID-19 sangat di bawah, sementara yang sebelum COVID-19 itu jumlah pengunjung lumayan meningkat, bahkan bukan hanya pengunjung lokal, namun pengunjung dari luar Kota Sorong sendiri juga sangat tinggi dalam pasca libur Natal dan Tahun Baru tersebut. Sementara yang saat ini sendiri libur Natal saat ini lebih didominasi oleh para pekerja yang ada di Kota Sorong dan kebetulan bekerja di Raja Ampat, begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat, Safwan, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Safwan juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Cabang PT Belibis di Kota Sorong, Usman. Berikut liputannya untuk Anda. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Usman Au, Kepala Cabang Belibis Papua Mandiri Cabang Sorong. Melihat kondisi penumpang untuk arus balik ke Raja Ampat, itu tidak terlalu mengalami peningkatan. Contohnya pagi ini, penumpang kita cuma ada 150 orang yang berangkat dari Sorong ke Raja Ampat. Hari kemarin itu yang hari Senin memang ada sekitar 400 yang berangkat. Jadi sesuai dengan perkiraan kita, jumlah penumpang itu tidak membeludak seperti tahun-tahun sebelum COVID. Berarti ini ada penurunan? Iya, ada penurunan. Ada penurunan jumlah volume penumpang dari tahun sebelum COVID dengan yang sekarang. Karena kemarin itu sebelum COVID itu didominasi banyak sekali penumpang yang notabene dari luar Kota Sorong. Nah, yang sekarang ini masih didominasi oleh penumpang-penumpang lokal yang memang notabene kerjanya di Raja Ampat, tinggal di Sorong. Untuk penumpang domestik sendiri? Untuk domestik cuma ada peningkatan sekitar 30% yang melalui pelabuhan rakyat Sorong. Kalau yang penumpang lokal memang masih didominasi penumpang lokal yang melewati pelabuhan rakyat Sorong. Tapi untuk arus balik buat hari ini kelihatan cukup ramai atau tidak? Normal ya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya, Firandana, wakil petugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali, terima kasih dan sampai jumpa.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.